Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadifa Jian Putri Nugroho ingin membahas tentang akuntansi lembaga keuangan mikro syariah. Lembaga keuangan mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa, pengembangan usaha, dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. LKM merupakan salah satu lembaga yang bisa membantu pengembangan UMKM melalui konsultasi pengembangan usaha, pinjaman atau pembiayaan hingga pengelolaan simpanan. Selanjutnya, jenis-jenis lembaga keuangan mikro di Indonesia. Yang pertama ada formal, yaitu yang diatur dan diawasi secara langsung oleh Bank Indonesia. Contohnya, divisi keuangan mikro bank besar, seperti BRI, Bank Danamon, Bank Mandiri, dan Bank Bukopin, serta BPR. Yang kedua ada semi-formal, merupakan lembaga yang pendiriannya dan operasional lembaganya diatur oleh regulator perbankan, tetapi pengawasannya dilakukan secara mandiri atau di luar dari regulator perbankan. Contohnya berupa Perum Pegadaian. Yang ketiga ada non-formal. Non-formal tidak memiliki kerangka atau dasar hukum yang jelas. Contohnya koperasi kredit, koperasi keuangan, serta koperasi simpan pinjam. Lembaga-lembaga ini sangat penting pengaruhnya terhadap penyediaan jasa keuangan untuk golongan menengah ke bawah. Lembaga keuangan mikro syariah adalah lembaga yang berbadan hukum yang beroperasional usahanya memberikan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Baitul Mal wa Tamwil atau Balai Usaha Mandiri Terpadu adalah lembaga yang didirikan dan dikembangkan atas swadaya masyarakat untuk memberdayakan ekonomi rakyat. Dalam perspektif hukum di Indonesia, badan hukum yang paling mungkin untuk BMT adalah berbadan hukum koperasi. Hal ini disebabkan koperasi sudah dikenal oleh masyarakat secara luas dan juga memberi status legal bagi BMT. BMT berbentuk koperasi serba usaha atau simpan pinjam syariah. Bagi BMT yang berbentuk KSU, diwajibkan untuk membentuk unit simpan pinjam syariah atau USPS. Unit yang akan menangani kegiatan usaha simpan pinjam yang terpisah dari unit usaha yang lain, baik dari aspek manajemen maupun keuangan. Operasional BMT didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi syariah, baik sebagai penghimpun dana maupun sebagai penyalur dana bagi usaha kecil mikro. Operasional BMT didasarkan pada prinsip-prinsip syariah dan menyediakan jenis-jenis transaksi layaknya yang disediakan oleh bank-bank syariah yang memerlukan suatu akad. Transaksi syariah tersebut antara lain ada wadi'ah, mudorobah, musyarakah, murobahah, salam, istisna, ijarah, dan qard. Penyusunan dan penyajian laporan keuangan pada lembaga keuangan syariah pada umumnya berpegang pada satu pedoman, yaitu PSAK 101 tentang penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Namun, kenyataannya terdapat beberapa lembaga keuangan yang menggunakan pedoman penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang berbeda dengan PSAK 101. Selanjutnya, komponen laporan keuangan BMT. Yang pertama, neraca. Yang kedua, laporan laba rugi atau perhitungan SHO. Yang ketiga, laporan arus kas. Yang keempat, laporan perubahan modal. Yang kelima, laporan promosi ekonomi anggota. Yang keenam, laporan perubahan dana investasi, terikat mudorobah, mukoyadah. Yang ketujuh, laporan sumber dan penggunaan zakat, infak, dan sodaqoh. Yang kedelapan, laporan sumber dan penggunaan dana, qard. Yang kesembilan, catatan atas laporan keuangan. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.